Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja. Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum. Ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Rukun wudu biar tidak lupa ya. Di antaranya adalah membasuh 4 anggota wudu yang disebut dalam Al-Quran. Ya, ini empat berarti apa? Mencuci tangan, mencuci wajah sudah satu. Kemudian yang kedua mencuci kedua tangan. Kemudian yang ketiga mengusap kepala. Yang keempat mencuci kedua kaki. Ini di antara rukun wudu membasuh 4 ini ya. Kemudian di antara rukun wudu adalah tertib. Tertib itu berurutan sesuai dengan dalam Al-Quran. Berurutan sesuai dengan Al-Quran. Urutan dalam Al-Quran. Ini saya sudah jelaskan panjang lebar dalam tafsir surat Al-Maidah ayat ke-6 ya. Yaitu aturannya sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, baru kedua kaki. Wajah, kemudian tangan, kepala, kedua kaki. Kemudian di antara rukun wudu adalah al-muwalat, itu berkesinambungan. Rukun-rukun dalam wudu kita yang menjadi kesepakatan para ulama adalah 4 rukun wudu. Nah, coba antum sebutkan. Rukun wudu yang wajib dalam wudu itu apa saja? Yang wajib menjadi kesepakatan para ulama. Antum katakan niat. Bismillah. Membasuh muka, basuh tangan sampai siku, mengusap kepala, jentel daun telinga. Berapa kali mengusap kepala? Tak boleh 2 kali. Ada yang mengatakan bisa 2 kali. Baik, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Baik. Kemudian membasuh kaki. Baik, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan harus tertib. Nah, tapi Syekh Abdul Azim tidak berkata tertib. Beliau berkata mualah. Mualah itu artinya apa? Mualah itu nyambung, tidak ada jeda, berturut-turut. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Bahaya bagi orang yang selalu menarisikan kembali ke Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat, tapi tidak ahli. Tidak ahli. Nanti saat menjelaskan furu'iyatnya itu bingung sendiri. Kan salah satu contoh. Kalau tanpa menyusun terlebih dahulu usul fikih, asas-asas dalam mengatur fikih itu, sebagaimana para imam. Dulu ada 500 mazhab sebagaimana terdapat dalam Muqaddimatul Fathul Mu'in itu. Kemudian yang satu-satu karena tidak lanjutkan ajarannya sama muridnya, maka yang tersisa 4 mazhab. Maka sepakat ulama 4 mazhab itulah yang mu'tabar. Bukan berarti dari 500 itu yang betul hanya 4 saja. Tetapi semua 500 itu para perintisnya itu orang ahli. Cuma takdir dari Allah yang dihidupkan sampai sekarang hanya 4. 4 juga Imam Ahmad punya ajaran mulai hampir punah. Yang banyak Imam Abu Hanifah, kemudian di bawahnya Imam Syafi'i, di bawahnya Imam Malik. Imam Ahmad tinggal sedikit. Maka ulama-ulama ini yang punya keahlian ini dalam berijtihad, sebelum mereka menentukan furu'iyat itu mereka terlebih dahulu bikin usul, asas-asas dalam menetapkan furu'iyat supaya tidak bingung, supaya jangan yang satu bilang A, satu bilang B tidak konsisten. Padahal dalam furu'iyat itu ada yang sangat-sangat mendasar.
sangat apa? Mendasar. Contohnya misalkan rukun wudhu. Wudhu. Jadi kalau kita ikuti orang-orang Wahabi yang selalu menarasikan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi mereka tidak ahli ala fahmi sahabat, nanti mereka dalam menetapkan rukun wudhu itu bingung. Kenapa? Penjelasan dalam Bayanus Sifatil Wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di sini disebutkan cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, basuh hidung 3 kali. Mengenai kumur-kumur dan basuh hidung, ini hadisnya juga tidak satu. Ada yang mulut 3 kali, ada yang hidung 3 kali secara terpisah. Ada lagi penjelasan sekali. Jadi satu cidukan itu langsung untuk mulut dan hidung ittisol. Jadi kasih mulut juga langsung hidung juga. Ada lagi penjelasan yang berkaitan bahwa satu ciduk tetapi mulut dulu baru hidung. Mulut dulu baru. Kemudian basuh muka. Basuh muka. Ini basuh muka dalam Al-Quran. Sebelumnya tadi dalam hadis. Membasuh tangan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim di awal-awal tadi. Kemudian basuh muka. Batasan muka sampai di mana lagi? Al-Quran tidak kasih tahu. Hadis Nabi tidak kasih tahu. Maka kalau tidak punya usul fikih, nanti bingung. Ngarang-ngarang dalam menetapkan itu. Kemudian basuh tangan. Al-Quran mengatakan wa aidiyakum ilal marafiq. Kata-kata ilah. Kalau kembali ke mana aslinya, berarti sampai. Jadi basuh tanganmu sampai siku. Sampai itu berarti siku tidak termasuk. Jadi siku ini kan dari sini sampai sini. Maka apakah betul makna seperti itu atau ilah bermakna ma'a? Nanti mereka bingung lagi. Karena mau kembalikan ilah bermakna ma'a, Al-Quran tidak kasih tahu. Ya jelas Al-Quran itu bermakna ilah, zahir ilah. Kemudian kepala. Al-Quran mengatakan biru usikum. Mau menetapkan semua kepala, setengah kepala, 1/4 kepala, atau hanya minimal begini. Al-Quran tidak kasih tahu juga. Hanya cuma bilang biru usikum. Hadis ada Nabi mempraktikkan semua. Kemudian dalam sebuah hadis dari Mughirah radhiyallahu anhu, Nabi hanya mengusap 1/4 kepala. Seperti jidat begitu. Menetapkan basuh kepala. Kemudian seberapa wajibnya itu, rukunnya itu. Nanti bingung. Yang berikutnya, kepala itu apakah dibasuh bersama telinga? Atau kepala sendiri, telinga sendiri? Nanti bingunglah. Karena hadisnya tidak satu. Kamu mau bilang ini sahih, ini tidak sahih, ini kamu siapa? Kepala diusap 3 kali atau hanya 1 kali, hadisnya tidak satu. Hadis dari Utsman radhiyallahu anhu menunjukkan mengusap kepala 3 kali, telinga 3 kali. Kemudian mengambil apakah telinga diusap seperti ini, cara mengusapnya juga
itu bukan penjelasan yang gamblang, yang tidak perlu ada perdebatan di situ, yang tidak ada perdebatan di situ. Dan seterusnya itu sampai ku cuci kaki lagi. Wa arjulakum ilal ka'bain. Yang berikutnya menetapkan niat. Mengatakan dalam rukun nih, niat adalah salah satu rukun wudhu. Sekarang niatnya kapan dimulai? Kapan dimulai? Apakah saat mulai basuh tangan? Atau kumur-kumur? Basuh hidung atau basuh muka atau basuh penetapan tertib juga Al-Quran yang menjelaskan, tidak mengatakan tertib wajib. Hanya mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lil ka'bain. Tidak bilang di akhir ayat at-tartibu wajibun, tidak bilang begitu. Hadis juga tidak bilang begitu. Tetapi ini penetapan lewat ijtihad itu. Kemudian adal mengusap dalam hadis juga ada. Saat Nabi berwudu mengusap. Kemudian muwalat, berkesinambungan. Ini juga dalam hadis. Apakah statusnya hanya sunnah atau rukun? Ini juga perdebatan di kalangan para imam mazhab. Kemudian batasan muwalat itu sebatas mana? Apakah batasannya terjemahkan berkesinambungan? Apakah yang dimaksud dengan berkesinambungan harus ittisal atau infisal boleh? Infisal boleh selagi anggota wudhu yang dicuci dan dibasuh belum kering. Atau walaupun sudah kering tetap masih masuk dalam kata muwalat. Kalau kita mengatakan muwalat itu terlalu rukun. Kalau tidak rukun jelas selesai masalah sunnah. Diamalkan dapat pahala, dapat nilai bonus. Kalau tidak, wudu tetap sah. Maka orang yang menarasikan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, fahmi sahabat itu, nanti menetapkan perkara seperti ini, furu'iyat itu salah satu contoh wudu tadi, rukun-rukun wudu. Jadi akhirnya di kalangan mereka sendiri ada yang mengatakan rukun wudu hanya 2. Membasuh muka dan membasuh tangan seperti tayamum. Adapun niat tertib, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki, bukanlah wajib. Ada yang mengatakan rukun wudu ada di satu momen, dia bilang ada 7 niat, basuh muka, basuh kedua tangan bersama siku, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki, kemudian tertib dan muwalat. Di satu momen lagi niat dia tidak sebutkan dari orang yang sama. Kemudian ustadz mereka lagi yang lain, saat dia ditanya mengenai rukun wudu, maka dalam dialognya itu mencuci tangan 3 kali, membasuh kumur-kumur 3 kali, kemudian memasukkan air dalam hidung 3 kali, cuci muka 3 kali, kemudian tangan dan seterusnya. Jadi bingung. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran belum tentu wajib. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi halal. Sama juga dalam hadis begitu. Maka penentuan lewat ayat Al-Quran dan hadis, ini wajib, ini tidak wajib, ini rukun, ini bukan rukun, ini syarat, ini bukan syarat, ini sunnah, ini bukan sunnah, ini hukumnya makruh, ini tidak makruh. Itu lewat usul fikih, usul penetapan usul fikih lewat jalur ijtihad. Tentu orang boleh berijtihad
Kalau sudah kemampuan, ada kemampuan untuk beristihad, orang Wahabi tidak ada kemampuan tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai sesama manusia. Tapi harus jujur. Harus jujur, jangan bingung dan membingungkan orang. Jadi jalan enak taklid. Atau dengan bahasa lain ittiba. Sebagian dalam Lughatul Misbah at-taqlidu huwa ittiba. Huwal ittiba. Taklid, nama lain daripada taklid adalah ittiba. Siapa yang diikuti? Orang ahli. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Imam Malik dan muridnya. Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal dan muridnya. Aman. Di dunia aman, di akhirat aman. Insya Allah di dunia tidak bingung, di akhirat tidak bingung. Karena dijanjikan salah pahala 1, benar dapat pahala 2. Tapi kalau tidak ahli, coba-coba mengotak-atik Al-Quran dan hadis. Jangankan salah, betul juga dihitung salah itu. Di Indonesia ada orang bukan dokter, tulis di depan rumahnya, Dokter Zakaria membuka praktek operasi Caesar namanya. Jadi dicek, tidak ada ijazahnya, tidak ada pengakuan dari pemerintah, tidak ada, cuma hanya mengklaim diri sendiri, paksa orang untuk mengklaim dirinya sebagai dokter. Yang datang ibu hamil untuk operasi perutnya atau polisi yang datang? Kan tidak. Jadi hari ini ditulis itu depan rumahnya, besok-besok mobil patroli sudah datang. Bukan ibu hamil yang mau melahirkan datang. Kenapa? Membahaya. Lebih dari itu orang Wahabi. Karena kalau dibelah perutnya orang mati, belum tentu gagal. Orang yang dizolimi mati itu mati syahid akhirat. Zahirnya di dunia dia disakiti dengan syarat dia beriman. Tetapi dalam agama orang sesat menyesatkan orang lain, di hari akhirat tidak ada itu alasan. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul azab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan wa natabarra minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'maluhum hasratun 'alaihim wa hum bi kharijina minan nar. Jadi di dunia bingung, di akhirat na'udzubillah ancaman menanti. Mereka bertaklid jalan aman. Taklid itu apa? Seseorang yang sudah diakui keilmuan, keikhlasan, ketakwaan oleh orang-orang ahli di zamannya dan setelahnya. Kita ikuti. Walaupun dalam penjelasannya itu zahirnya dia tidak nampakkan dalil, atau dalam penjelasannya itu misalkan salah, indallah salah, tapi salahnya itu dapat pahala 1 karena dia ahli. Tentu dalam salahnya tidak sengaja, jalur ijtihad itu tidak sengaja. Imam Syafi'i untuk menetapkan qiyas saja itu harus sebagai dalil syar'i, beliau harus khatamkan Al-Quran 500 kali. Saking hati-hati untuk menjawab pertanyaan apakah ijma' bagian daripada dalil syariat atau tidak, beliau harus kurung diri 3 hari. Hari ketiga penanya suruh datang baru boleh jawab.
ini kasihan baru belajar 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Pulang dokter di bawah. Tetapi titelnya saja, isi titelnya isi dalam titelnya itu lebih bahaya dari racun. Semoga bermanfaat. Subhanallah.